sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dina Kristiana Seftianingsih MSN, dosen S1 Program Studi Desain Interior Universitas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Desain One Room Apartemen. Pada mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa desain interior semester 2 dengan kode mata kuliah 240113 berbobot 4 SKS selama 1 semester yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka. Dengan rincian 7 kali pertemuan sebelum UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk UTS dan UAS. Pada mata kuliah ini, untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi merancang interior apartemen tipe studio melalui tahapan analisis kebutuhan pengguna, penyusunan programming ruang, pengembangan konsep desain, penataan layout, pemilihan material dan furniture, hingga penyajian hasil rancangan secara profesional. Pada mata kuliah Desain One Room Apartemen, materi disusun mengikuti tahapan proses desain interior secara sistematis. Pembelajaran diawali dengan menganalisis apartemen tipe studio, karakteristik pengguna, serta penyusunan programming ruang sebagai dasar perancangan. Tahap berikutnya, mahasiswa mengembangkan konsep desain melalui penyusunan bubble diagram, zoning, layout, tata kondisi ruang, pemilihan material dan furniture, hingga penyusunan mood board. Pada tahap akhir mata kuliah, mahasiswa akan menghasilkan gambar kerja, visualisasi perspektif, maket, portofolio, dan mempresentasikan hasil rancangan secara profesional. Dengan alur tersebut, mahasiswa tidak hanya menghasilkan desain yang estetis, tetapi juga mampu menyelesaikan permasalahan ruang berdasarkan kebutuhan pengguna melalui pendekatan design thinking dan studio based learning. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan, yang menjadi target pembelajaran tiap minggunya antara lain CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan pengguna dan menyusun programming ruang apartemen tipe studio sebagai dasar penyusunan konsep desain interior. Kemudian CPMK 2. Mahasiswa mampu mengembangkan konsep desain interior apartemen tipe studio melalui zoning, layout, material, furniture, dan tata kondisi ruang sesuai kebutuhan pengguna. Pada CPMK 3, mahasiswa mampu menghasilkan programming desain interior lengkap berupa gambar kerja, visualisasi 3D, maket, dan presentasi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi melalui presentasi, contoh desain apartemen, dan pembahasan studi kasus agar mahasiswa memahami karakteristik perancangan apartemen. Pada tahap interaction, mahasiswa berdiskusi, menganalisis studi kasus, menyampaikan hasil analisis, serta berdialog dengan dosen melalui tanya jawab. Pada tahap assessment, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui observasi aktivitas mahasiswa di studio, penilaian tugas mingguan, serta studio kritik. Mahasiswa memperoleh umpan balik pada tiap tahap sehingga dapat menyempurnakan desainnya sebelum menyusun gambar kerja, visualisasi, portofolio, dan mempresentasikan hasil rancangan pada penilaian akhir. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau sinkronus dengan metode pembelajaran melalui kombinasi metode studio based learning, project based learning, dan case metode. Beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu memakai buku-buku landasan teori dan praktek desain interior. Buku Interior Design Illustrated dari Francis D. Kaching, kemudian ada buku Proses Perancangan Interior dari bukunya Rosemary Kilmer, ada buku Antropometri dan Ergonomi untuk menciptakan ruang yang nyaman dari Julius Panero dan Martin Celnik, kemudian ada buku Material dan Sustainable Development dari Michael F. Asby. Juga buku referensi karya ahli lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Desain One Room Apartemen dengan materi pertemuan ke-9, yaitu materi tentang material interior. Mari kita simak. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Sehat semuanya? Oke. Kemarin gimana UTS-nya? Apakah ada yang
mungkin bangunan yang lainnya. Karena nanti kita berbicara tentang konsep. Nah, pasti setiap konsep itu berbeda materialnya. Lihat teman-teman ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai tentang materi pertemuan sehabis UTS atau pertemuan 9, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai. Oke teman-teman, hari ini material interior ini juga akan saya masuki tentang material perabot ruang, ya. Jadi tidak hanya material interior saja. Nah, ini nanti kita akan berbicara tentang karakternya, kemudian fungsinya, estetika, serta keberlanjutannya. Nah, sebelum kita masuk di material interior, masih paham elemen pembentuk ruang itu apa saja? Lantai, kemudian plafon, dinding. Nah, kalau tidak ada lantai, apakah sudah berbentuk ruangan? Belum. Kalau tenda itu masuk ruangan tidak? Tenda. Ada tenda yang bentuknya segitiga, ada yang tenda yang masa kini bentuknya rumah. Bisa disebut ruangan nggak? Tidak boleh. Tidak ada lantai masa. Ada dindingnya? Ada tidak? Ada plafonnya? Tidak ada. Mosok lah itu tenda. Tenda kenapa tenda bisa kita masukin kemudian kita bisa tidur di situ? Ada. Ya. Tenda itu bentuknya sekarang kalau modern sudah berbentuknya ada lantai di plafonnya. Walaupun dengan bahan dan material yang sama. Betul nggak? Ya. Tapi tenda yang modern atau tenda yang lebih mahal biasanya lantainya sendiri lebih beda material atau bahan ya. Karena biasanya kalau kita di alam bebas dia akan supaya menyerap kayak air ya, atau mungkin dia menyerap bisa tahan panas dan dingin. Jadi tenda itu kalau yang modern sekarang itu bisa disebut ruang ya. Dia ada elemen bentuk ruangnya. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Mengapa material itu penting? Ya. Kenapa kita harus memikirkan bagaimana kita memilih material-material itu kita masukkan atau terapkan pada konsep-konsep perancangan interior ruangan ataupun yang apartemen di kos studio. Kira-kira mengapa? Mengapa material itu penting? Iya Mas Fauzan. Mengapa material itu penting? Karena pemilihan material yang tepat mengaruh besar terhadap kualitas desain interior, baik dari aspek estetika, fungsi, biaya, hingga berkelanjutan. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi lebih ke kualitas desain interior. Makanya kalau kita asal-asal memilih material, ya kualitasnya kalau dilihat orang awam, wah ini rumahnya mewah, wah rumahnya sederhana, wah rumahnya terlalu murahan, kayak gitu ya. Jadi material itu begitu penting karena kita berbicara tentang kualitas desain interiornya. Itu ya, paham ya teman-teman ya. Nah di sini material itu juga membentuk karakter ruang ya teman-teman ya. Jadi ada karakter ruang berbicara tentang konsep, tema, dan gaya. Konsep industrial dengan konsep minimalis otomatis materialnya akan berbeda. Betul? Lantai minimalis biasanya warnanya putih polos. Kalau industrial expose, lebih agak tergelap atau monokrom. Betul ya? Nah, kemudian berbicara tentang kenyamanan. Misalnya material kita menginginkan suasana ruang yang begitu hangat, otomatis nanti lantai atau dindingnya memakai material yang seperti apa? Vinil, ya, suasananya lebih hangat, betul. Kalau dindingnya, mungkin kita berbicara tentang warna atau material finishingnya. Warna bisa, kemudian apa lagi? Penambahan panel, betul, bisa, sangat bisa sekali ya. Jadi penambahan variasi seperti itu. Ada lagi? Mungkin aksesorisnya atau
berbeda perawatan. Nah, kalau pakai rambut biasanya kalian apain? Pel, ya kan dipel. Disapu tidak? Disapu. Tapi kalau pakai kayu? Dilap. Kalau kena air kebanyakan? Keropos. Betul, gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi material itu sangat penting ya bagi kita calon-calon desainer ya, seperti yang ada ya. Jadi untuk supaya kita bisa mengetahui tentang karakter ruang, kenyamanannya, kemudian biayanya, keberlanjutannya juga perawatannya. Ini juga harus kalian pikirkan. Jangan kalian berpikir bahwa klien ini tidak tahu apa-apa, terus kalian asal-asalan untuk memilih material. Padahal klien juga harus diedukasi bahwa ini loh perawatannya seperti ini. Kamu tidak boleh seperti ini. Yang harus kamu lakukan seperti ini. Gitu ya? Oke. Kita lanjut. Contoh material lainnya. Oh, di sini dalam materi saya ada keramik, vinyl, kayu, marmer. Kalau keramik sudah pernah kalian lihat? Kalau vinyl sudah. Biasanya untuk gaya atau konsep apa vinyl itu diterapkan? Modern, Skandinavia, ada lagi mix and dari modern, kemudian ada lagi Japandi, ya kelihatan banget ya. Oke, sudah pernah lihat secara langsung vinyl? Bentuknya seperti apa? Lembaran. Oke, terus untuk motifnya kayu bermacam-macam, ya seperti itu. Kalau kayu sudah pernah lihat secara langsung? Sudah. Biasanya masuk di konsep atau gaya apa? Tradisional. Ada lagi? Apa? Tropis. Ada lagi? Kalau kayu kita masukkan di konsep modern, enak tidak? Tidak, why? Di suasananya, jadi tidak mendukung konsep modern. Tapi kalau dikombinasi ya, karena modern dengan mungkin gaya yang lain yang dia bisa dimasuki oleh karya kayu, bisa tidak? Bisa, sangat bisa ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa saklek ya. Jadi saklek itu dalam artian konsepnya harus satu, harus berkombinasi. Nah, kemudian marmer pernah lihat? Pernah. Di mana biasanya? Coba? Keraton. Yakin keraton pakai marmer? Mampu negara ada marmer?
Iya. Kenapa bisa begitu? Iya. Apa? Lembab. Kemudian yang paling sangat kelihatan sekali kenapa warna kuning itu ada. Apa? Karena jarang dibersihkan. Benar nggak? Males dong. Kita mandi ya kan, mandi untuk bersih-bersih, masih membersihkan area dinding ya. Jadi, nah makanya harus kita memilih keramik yang memang khusus untuk kamar mandi. Tidak semua keramik itu bisa diaplikasikan pada kamar mandi, ya, gitu ya. Nah, selain dari keempat material ini atau bahan ini, apa saja material untuk dinding? Batu bata expose, terus apa? Glass box ya. Jadi dia untuk pencahayaan alaminya bisa masuk, betul. Terus apa lagi? Kaca. Lagi apa? Roster. Ya, roster. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Rotan itu biasanya untuk kombinasi atau variasi ya, dan lain sebagainya. Dia banyak sekali ya, itu teman-teman ya. Jadi ini juga sama, material dinding juga harus kalian pikirkan untuk supaya kita bisa melihat keberlanjutannya. Kemudian untuk efisiensi biayanya, ya. Oke. Kemudian ada jenis plafon. Nah, jenis plafon kalau sudah secara umum ya, yang biasa digunakan adalah gypsum, PVC, kayu, dan PVC. Ada material lainnya untuk plafon? Banyak. Apalagi selain ini? Anyaman rotan, kemudian anyaman bambu. Itu konsep-konsep yang alami. Terus kayu. Ada lagi semen expose. Di mana biasanya? Oke, di konsep industrial ya. Jadi masih banyak sekali ya ini ya jenis-jenis plafon, materialnya beserta dengan finishingnya. Tapi kita lihat lagi karena jenis plafon ini walaupun dia masih sederhana, biaya pemasangannya atau perawatannya juga mahal. Jadi sudah selesai untuk materi hari ini. Jadi ada kesimpulannya ya. Sorry. Nah, ini kesimpulannya teman-teman ya. Apakah bisa ada yang membacakan? Monggo. Ya, Adifon. Untuk kesimpulan pemilihan material interior yang tepat pada lantai, dinding, plafon, serta aksesoris dan perabot akan menciptakan ruang yang sehat, nyaman, estetis, fungsional, efisien, dan berkelanjutan. Oke, itu kesimpulan dari materi hari ini. Apakah ada pertanyaan dari ketiga jenis atau material elemen bentuk rumah sebelum tugas saya berikan? Ada? Belum ada? Belum ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan teman-teman, ada tugas untuk minggu depan ya. Minggu depan tugasnya adalah teman-teman itu mencari ya, sini ya. Carilah desain interior apartemen tipe studio. Bisa melalui Google ya, Pinterest yang kalian paling suka
video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Desain One Room Apartemen. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih.